Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tenang untuk Bapak dan Ibu semua. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa jantung berdebar setelah makan buah? Atau mungkin tubuh terasa lemas, ngantuk, bahkan pusing, padahal sebelumnya hanya menikmati sepotong semangka manis, segelas jus jeruk segar, atau beberapa buah anggur sebagai camilan. Banyak orang lansia yang saya temui di ruang praktik mengeluhkan gejala-gejala seperti ini, tapi mereka tidak pernah menyangka penyebabnya berasal dari buah-buahan. Mereka yakin bahwa buah adalah pilihan sehat, dan memang buah itu sehat, tapi hanya jika dipilih dan dikonsumsi dengan cara yang tepat. Masalahnya, setelah usia 60 tahun, tubuh kita tidak lagi merespons makanan seperti dulu. Fungsi ginjal mulai menurun, metabolisme melambat, kadar hormon berubah, dan pembuluh darah tidak lagi seelastis saat muda. Akibatnya, beberapa jenis buah yang dulunya bermanfaat bisa berubah menjadi pemicu tersembunyi bagi gangguan jantung, tekanan darah tidak stabil, kolesterol naik, bahkan detak jantung tidak teratur. Saya tidak menyampaikan hal ini untuk menakut-nakuti. Saya menyampaikannya karena sudah terlalu sering melihat pasien datang dengan keluhan yang mereka anggap biasa, lelah, sulit tidur, jantung berdebar, lalu kemudian baru diketahui bahwa sumber masalahnya adalah makanan sehari-hari yang tampak sehat, terutama buah-buahan yang sebenarnya sudah tidak cocok lagi untuk kondisi tubuh lansia. Dalam video ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu duduk tenang, merenung sejenak, dan melihat kembali apa yang kita anggap aman selama ini. Karena bisa jadi, buah yang Bapak Ibu makan setiap hari justru sedang membebani kerja jantung secara perlahan, tanpa gejala yang nyata, tanpa kita sadari. Mari kita bahas satu persatu. 7 jenis buah dan minuman yang tampak menyehatkan, namun diam-diam memberi beban bagi jantung lansia. Bukan untuk melarang, tapi untuk memahami dan memilih dengan lebih bijak, agar apa yang kita makan benar-benar menjadi sumber kekuatan, bukan sumber penyakit. Bapak dan Ibu tentu sering mendengar bahwa pisang adalah buah sehat. Rasanya manis, teksturnya lembut, mudah dicerna, dan mengandung kalium yang baik untuk otot, tekanan darah, serta irama jantung. Tapi apakah Bapak Ibu tahu bahwa justru karena mengandung kalium tinggi, pisang, terutama yang terlalu matang, bisa berbahaya bagi jantung lansia? Setelah usia 60 tahun, fungsi ginjal kita umumnya tidak lagi seoptimal dulu. Ginjal yang sudah menua akan kesulitan menyaring kelebihan kalium dalam darah. Ketika kita mengonsumsi pisang matang dengan bintik hitam yang manisnya pekat, kadar kalium dalam tubuh bisa melonjak dan menyebabkan kondisi yang disebut hiperkalemia. Gejalanya tidak selalu langsung terlihat, kadang hanya berupa kelelahan, lemas otot, atau jantung terasa berdebar tidak beraturan. Saya pernah menangani seorang bapak di Bojonegoro, usia 67 tahun, yang sering mengeluh pusing dan dada terasa tidak nyaman. Setelah ditelusuri, ternyata beliau setiap pagi mengonsumsi 2 buah pisang matang lembek bersama teh manis. Saat diperiksa, kadar kalium dalam darahnya cukup tinggi, dan irama jantungnya mulai menunjukkan tanda gangguan. Hiperkalemia, jika dibiarkan, bisa menyebabkan aritmia, denyut jantung melambat, bahkan gagal jantung mendadak. Dan sayangnya, banyak orang tua tidak pernah mencurigai bahwa biang keladinya adalah buah yang tampak begitu aman. Bukan berarti lansia tidak boleh makan pisang, tapi pilihlah pisang yang masih agak keras, belum terlalu manis, dan jangan dikonsumsi dalam jumlah banyak. Bila sedang minum obat tekanan darah, obat jantung, atau obat diuretik, sebaiknya konsultasikan dahulu kepada dokter apakah aman mengonsumsi buah ini secara rutin. Karena di usia ini, setiap keputusan kecil, termasuk memilih sepotong pisang, bisa berdampak besar pada jantung kita. Anggur sering dianggap sebagai camilan sehat bagi para lansia. Bentuknya kecil, praktis, rasanya manis dan menyegarkan. Banyak yang memilihnya sebagai pengganti kue atau makanan ringan manis. Tapi di balik kemudahannya, anggur menyimpan risiko tersembunyi yang tidak disadari banyak orang tua. Buah ini mengandung fruktosa dalam kadar tinggi, jenis gula buah yang cepat diserap oleh tubuh. Saat masih muda, hati kita mampu memproses fruktosa menjadi energi dengan cukup efisien. Namun, seiring bertambahnya usia, kemampuan ini menurun. Fruktosa yang tidak terpakai justru akan diubah menjadi trigliserida, yaitu lemak darah yang bisa menumpuk di dinding pembuluh dan mempersempit aliran darah ke jantung. Saya teringat seorang pasien saya di Depok, Ibu Sulastri, usia 64 tahun. Beliau rajin mengganti camilan sore dengan semangkuk anggur merah, berpikir bahwa itu lebih sehat daripada jajanan manis.
Tapi setelah beberapa bulan, hasil pemeriksaan menunjukkan kadar trigliseridanya meningkat dan ia sering mengeluhkan jantung berdebar walau hanya berjalan ringan. Masalah utama dari anggur bukan hanya kandungan gulanya, tapi cara konsumsinya. Karena bentuknya kecil dan rasanya enak, kita sering tidak sadar sudah makan terlalu banyak. 5 butir menjadi 10, 10 menjadi 1 mangkuk penuh. Setiap genggaman kecil bisa memicu lonjakan gula darah, yang kemudian membuat jantung bekerja lebih keras untuk menjaga keseimbangan. Bagi lansia, ini berarti risiko meningkatnya tekanan darah, peradangan pembuluh darah, dan detak jantung yang tidak stabil. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus tanpa disadari, risikonya bisa berkembang menjadi gangguan jantung serius di masa depan. Anggur tetap bisa dinikmati, tapi dalam jumlah sangat terbatas. Jika ingin makan, cukup beberapa butir saja, dan usahakan untuk mengonsumsinya bersama makanan berserat atau berprotein seperti kacang rebus atau keju rendah lemak, agar penyerapan gulanya lebih lambat. Yang terasa menyegarkan di mulut, belum tentu menyegarkan bagi jantung. Maka berhati-hatilah saat memilih camilan buah di usia senja. Bayangkan siang yang terik, lalu bapak atau ibu menikmati potongan semangka dingin dari kulkas. Rasanya segar, manis, dan menyenangkan, terasa seperti pelepas dahaga yang sempurna. Tapi tahukah bapak ibu, di usia 60 tahun ke atas, semangka yang tampak tidak berbahaya, ternyata bisa ikut membebani kerja jantung. Semangka mengandung lebih dari 90% air, inilah yang membuatnya terasa ringan dan menyegarkan. Namun, buah ini juga kaya akan citrulline, senyawa yang dapat melebarkan pembuluh darah melalui proses yang disebut vasodilatasi. Pada orang muda, pelebaran pembuluh darah ini bisa membantu menurunkan tekanan darah dengan lembut. Tapi pada lansia, terutama yang sedang mengonsumsi obat hipertensi, vasodilatasi bisa membuat tekanan darah turun terlalu cepat dan terlalu drastis. Saya pernah merawat Pak Hartono, usia 66 tahun, yang tiba-tiba merasa pusing dan limbung setelah berjalan ke warung siang hari. Ternyata sebelumnya beliau hanya sarapan ringan dan makan semangka cukup banyak. Saat dicek, tekanan darahnya anjlok menjadi 88/58. Tidak ada infeksi atau obat baru, hanya kombinasi antara semangka dan cuaca panas yang memicu turunnya tekanan darah secara mendadak. Bukan hanya itu, semangka juga memiliki indeks glikemik yang tinggi, yang artinya bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Setelah lonjakan tersebut, tubuh lansia sering mengalami penurunan drastis yang membuat badan lemas, jantung berdebar, atau muncul rasa cemas. Semua itu menambah beban kerja pada jantung yang sudah tidak sekuat dulu. Apakah itu berarti semangka harus dihindari? Tidak, tapi perlu bijak dalam mengonsumsinya. Hindari makan semangka dalam keadaan perut kosong atau sebelum aktivitas fisik. Jangan mengonsumsinya bersamaan dengan obat tekanan darah. Batasi porsinya, cukup 1 atau 2 potong kecil, bukan 1 mangkuk penuh. Semangka memang menyegarkan, tapi di usia lanjut, yang dibutuhkan bukan hanya rasa segar di lidah, melainkan juga keseimbangan dan kestabilan dalam tubuh. Maka, kenali batasnya sebelum tubuh memberi sinyal bahaya. Bagi banyak orang Indonesia, durian adalah raja buah. Aromanya khas, dagingnya lembut dan legit, menjadi simbol kenikmatan tersendiri. Tapi di balik kenikmatannya, durian bisa menjadi beban besar bagi jantung lansia, terutama bila dikonsumsi tanpa batas. Durian mengandung 2 hal yang perlu diwaspadai, kadar gula yang tinggi dan lemak jenuh dalam jumlah yang cukup tinggi. 1 porsi kecil durian dapat memiliki kandungan lemak setara dengan daging merah berlemak. Lemak jenuh ini, jika masuk dalam tubuh lansia yang metabolisme dan pembuluh darahnya sudah menurun, akan langsung meningkatkan kadar LDL, kolesterol jahat, mempercepat proses penyumbatan arteri, dan memicu peradangan di dalam dinding pembuluh darah. Saya pernah menangani seorang pasien pria berusia 68 tahun dari Palembang. Beliau rutin makan durian saat musim panen, 2 hingga 3 kali seminggu. Walau sebelumnya tekanan darahnya stabil, dalam 3 bulan terjadi peningkatan drastis pada kolesterol LDL dan tekanan darah sistolik. Keluhan seperti dada terasa berat, mudah lelah, dan detak jantung yang tidak beraturan mulai muncul. Setelah dilakukan evaluasi menyeluruh, konsumsi durian menjadi salah satu faktor yang disorot. Selain itu, durian juga bersifat panas di tubuh. Bagi lansia, efek ini bisa mempercepat denyut jantung, menimbulkan rasa gelisah, sulit tidur, bahkan memicu hipertensi ringan, terutama bila dikombinasikan dengan kopi atau obat penurun kolesterol. Apakah lansia harus benar-benar berhenti makan durian? Tidak juga, tapi membatasi porsinya jadi sangat penting.
cukup 1 hingga 2 ruas kecil dan tidak lebih dari 1 kali seminggu. Hindari mengonsumsinya bersamaan dengan makanan berlemak lain atau saat tubuh sedang kelelahan. Jangan lupa, bagi yang memiliki riwayat jantung, kolesterol tinggi, atau sedang minum obat statin, konsultasi dengan dokter sangat disarankan. Di usia muda, durian bisa jadi kenikmatan. Tapi di usia lanjut, kenikmatan itu perlu disertai dengan kesadaran dan pengendalian. Karena yang lembut di mulut bisa keras dampaknya bagi jantung. Mangga sering dianggap sebagai buah tropis paling menyenangkan. Warnanya kuning cerah, dagingnya lembut, dan rasanya manis alami. Banyak lansia mengonsumsi mangga setiap hari, baik dalam bentuk buah segar, jus, atau bahkan rujak. Namun, di balik rasa manisnya yang alami, mangga mengandung risiko tersembunyi bagi jantung dan metabolisme tubuh lansia. Mangga termasuk buah dengan indeks glikemik tinggi, artinya dapat menaikkan kadar gula darah dengan cepat. Selain itu, mangga mengandung fruktosa dalam jumlah cukup tinggi. Bagi tubuh lansia yang sudah tidak mampu memproses gula seefisien dulu, lonjakan fruktosa ini dapat menyebabkan kadar trigliserida meningkat, memperburuk resistensi insulin, dan menambah tekanan pada jantung yang sudah bekerja lebih keras dari biasanya. Saya masih ingat Ibu Ratna, usia 65 tahun dari Solo, yang sering mengeluh lemas dan jantung berdebar di pagi hari. Beliau tidak pernah mengonsumsi makanan manis atau gorengan, tapi setiap pagi rutin minum jus mangga tanpa gula tambahan. Setelah dilakukan pemeriksaan, kadar gula puasanya sering naik turun tajam dan denyut jantungnya menjadi lebih cepat dari normal. Setelah mengurangi konsumsi mangga dan menggantinya dengan buah berserat tinggi seperti pepaya, keluhannya berkurang dalam 2 minggu. Mangga juga bisa membuat kita mudah makan berlebihan karena teksturnya yang lembut dan rasa manisnya yang memanjakan. Tak sedikit lansia yang bisa menghabiskan 1 buah mangga besar dalam sekali duduk atau mencampurnya dalam smoothies dan jus tanpa memperhitungkan takaran. Apakah mangga harus dihindari sepenuhnya? Tentu tidak, tapi Bapak dan Ibu perlu mengatur porsinya. Cukup makan 3-4 potong kecil saja dalam 1 waktu dan jangan dikonsumsi setiap hari. Hindari bentuk jus atau mangga kering karena kandungan gulanya lebih terkonsentrasi. Sebaiknya konsumsi mangga bersamaan dengan makanan kaya serat seperti oat atau chia seed untuk memperlambat penyerapan gula. Manisnya mangga memang menyenangkan, tapi bagi tubuh lansia, yang terlalu manis bisa berarti terlalu berat untuk jantung dan pembuluh darah. Maka, nikmati secukupnya dan dengarkan sinyal tubuh dengan bijak. Buah leci dan lengkeng sering dianggap ringan dan menyegarkan. Disajikan dalam es buah, rujak manis, atau bahkan camilan setelah makan malam, 2 buah ini digemari karena ukurannya kecil, mudah dimakan, dan aromanya harum. Namun, justru karena terlihat tidak berbahaya, banyak lansia tidak menyadari bahwa konsumsi berlebihan dapat membebani sistem jantung dan saraf. Leci dan lengkeng mengandung glukosa dalam jumlah tinggi tanpa diimbangi cukup serat. Gula jenis ini cepat diserap tubuh dan bisa menyebabkan lonjakan kadar gula yang tiba-tiba. Untuk lansia yang pankreasnya tidak lagi seaktif dulu, lonjakan ini bisa memicu pelepasan insulin berlebihan, diikuti penurunan tajam gula darah yang membuat tubuh lemas, berkeringat dingin, atau jantung berdebar. Yang membuat 2 buah ini lebih kompleks adalah sifatnya yang panas menurut pengobatan timur. Artinya, leci dan lengkeng dapat menstimulasi sistem saraf simpatik, bagian tubuh yang mengatur respons stres atau fight or flight. Bagi orang muda, ini bisa terasa seperti peningkatan energi. Tapi bagi lansia, hal ini bisa berubah menjadi kegelisahan, detak jantung tidak stabil, sulit tidur, atau tekanan darah yang melonjak. Saya pernah bertemu Pak Budi, 70 tahun, dari Tangerang, yang mengeluhkan jantungnya sering berdebar setiap malam. Setelah ditelusuri, beliau memiliki kebiasaan makan 1 kaleng leci kalengan setiap malam sebagai pencuci mulut. Ketika ia berhenti mengonsumsi leci malam hari, gangguan irama jantungnya perlahan membaik. Bukan berarti leci dan lengkeng dilarang, tapi Bapak Ibu perlu mengontrol porsinya. Cukup 4-5 buah dalam 1 waktu, dan hindari mengonsumsinya malam hari, apalagi menjelang tidur. Bila sedang mengalami demam, insomnia, atau sedang minum obat jantung atau darah tinggi, sebaiknya hindari sepenuhnya. Buah kecil ini memang menggoda dan tampak tidak berdosa. Tapi di tubuh yang lebih sensitif karena usia, efek kecil bisa berubah menjadi beban besar. Maka berhati-hatilah sebelum menjadikannya camilan rutin. Banyak orang tua memulai pagi dengan segelas jus buah.
rasanya segar, manis alami, dan sering dianggap sebagai cara mudah mendapatkan vitamin tanpa harus mengunyah. Tapi di usia lanjut, kebiasaan ini justru bisa menjadi salah satu penyebab tersembunyi dari kelelahan jantung dan gangguan metabolik. Ketika buah diubah menjadi jus, serat alaminya ikut terbuang. Yang tersisa hanyalah air dan konsentrat gula. Satu gelas kecil jus jeruk, misalnya, bisa mengandung hingga 6 sendok teh gula, setara dengan minuman ringan kemasan. Namun karena disebut jus buah, banyak lansia tidak menyadari bahayanya. Saya pernah menangani Bu Eni, 63 tahun dari Semarang, yang mengeluhkan mudah lelah, jantung sering berdebar, dan tekanan darah fluktuatif. Beliau rutin minum jus apel dan jus semangka setiap pagi selama bertahun-tahun. Setelah pola makannya ditinjau dan jus diganti dengan potongan buah utuh, gejalanya membaik dalam waktu 1 bulan. Pada usia lanjut, tubuh kita mengalami penurunan sensitivitas insulin. Artinya, saat kadar gula darah naik drastis karena minum jus, tubuh butuh lebih banyak insulin untuk menanganinya. Pankreas bekerja lebih keras, jantung berdetak lebih cepat, dan pembuluh darah mengalami tekanan tinggi secara tiba-tiba. Jika terjadi setiap hari, lonjakan ini akan mempercepat kerusakan dinding arteri. Dalam jangka panjang, risikonya meliputi aritmia hingga stroke. Efek ini makin parah jika jus diminum dalam keadaan perut kosong, karena penyerapan gulanya menjadi lebih cepat lagi. Terlebih lagi, jus dalam kemasan seringkali mengandung tambahan gula atau pengawet yang tidak selalu tercantum dengan jelas di label. Apakah lansia tidak boleh minum jus sama sekali? Tidak seketat itu. Tapi sebaiknya utamakan konsumsi buah utuh yang masih mengandung serat untuk memperlambat penyerapan gula. Jika benar-benar ingin minum jus, batasi hanya setengah gelas, jangan tambahkan gula, dan campur dengan air. Minuman yang terasa segar di pagi hari, jika dikonsumsi tanpa kendali, bisa menjadi beban diam-diam yang melemahkan jantung. Maka bijaklah memilih, jangan hanya minum yang enak, tapi pilihlah yang aman untuk tubuh lansia. Setelah melewati usia 60, tubuh kita tidak lagi bekerja dengan cara yang sama seperti dulu. Organ-organ vital seperti jantung, ginjal, dan hati menjadi lebih sensitif. Maka meskipun buah adalah bagian penting dari pola makan sehat, tidak semua buah cocok dikonsumsi sembarangan oleh lansia. Yang sering terjadi justru sebaliknya. Buah yang tampaknya sehat, bila dikonsumsi dengan cara atau jumlah yang tidak tepat, justru bisa menjadi pemicu masalah kesehatan tersembunyi. Kita sering lupa bahwa proses penuaan mengubah banyak hal. Makanan yang dulunya membuat tubuh bertenaga, kini bisa membuat tubuh lelah. Camilan yang dulu menyegarkan, sekarang bisa memicu jantung berdebar atau tekanan darah tidak stabil. Yang paling berbahaya adalah saat tubuh mulai memberi sinyal halus, seperti pusing ringan, napas terasa berat, atau denyut nadi yang berubah. Namun kita sering menganggapnya wajar karena usia. Padahal banyak dari tanda-tanda itu adalah panggilan tubuh untuk kita lebih berhati-hati. Saya telah melihat terlalu banyak pasien lansia yang datang dengan keluhan ringan. Lalu setelah diperiksa lebih dalam, ternyata akar masalahnya berasal dari pola makan harian yang tampak baik-baik saja. Termasuk kebiasaan makan buah secara berlebihan, memilih buah dengan indeks glikemik tinggi, atau minum jus setiap pagi dalam jumlah besar. Bapak dan Ibu tidak perlu takut terhadap buah. Yang perlu kita lakukan hanyalah menyesuaikan diri dengan kondisi tubuh saat ini. Tidak semua buah harus dihindari, tapi kita perlu tahu kapan harus membatasi, bagaimana cara mengombinasikannya dengan serat atau protein, dan seberapa sering sebaiknya dikonsumsi. Keseimbangan adalah kuncinya. Ingatlah, jantung Bapak dan Ibu telah berdetak tanpa henti selama lebih dari 60 tahun. Ia bekerja setiap detik, bahkan saat kita tidur. Maka sudah saatnya kita memberi perhatian yang lebih halus dan penuh hormat pada apa yang kita berikan padanya setiap hari. Makanlah dengan bijak, bukan hanya karena lapar, tapi karena sayang pada diri sendiri. Dengarkan tubuh sebelum ia berteriak lewat penyakit. Dan jika ragu, lebih baik bertanya pada tenaga medis daripada menebak-nebak berdasarkan kebiasaan lama. Di usia ini, yang kita butuhkan bukan sekadar kenyang atau segar, tapi ketenangan dan kestabilan dalam tubuh agar bisa menjalani hari-hari dengan damai dan sehat. Jika Bapak dan Ibu sudah menyimak sampai bagian ini, itu berarti Bapak dan Ibu benar-benar peduli pada kesehatan diri. Itu hal yang sangat penting, karena kesadaran adalah awal dari perubahan. Sekarang, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah ada satu jenis buah yang selama ini Bapak Ibu konsumsi rutin, tapi ternyata perlu dikurangi?
Atau adakah satu kebiasaan kecil seperti minum jus setiap pagi yang bisa mulai diganti dengan makan buah utuh perlahan-lahan? Tidak perlu mengubah segalanya dalam sehari. Mulailah dari satu langkah sederhana. Pilihan kecil yang lebih bijak hari ini bisa memberi tahun yang lebih panjang dan hidup yang lebih berkualitas esok hari. Bapak dan Ibu tidak sendiri dalam perjalanan menjaga kesehatan ini. Di seluruh Indonesia, jutaan orang tua juga sedang berusaha hidup lebih tenang, lebih sehat, dan lebih lama bersama orang-orang tercinta. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, saya mengundang Bapak Ibu untuk menulis di kolom komentar. Buah apa yang paling sering Bapak Ibu konsumsi selama ini? Dan perubahan kecil apa yang ingin mulai Bapak Ibu lakukan setelah mendengar penjelasan tadi? Silakan bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau tetangga lansia lainnya. Karena satu informasi kecil bisa jadi penyelamat bagi orang lain. Dan jangan lupa klik tombol langganan agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya seputar kesehatan lansia yang insya Allah bisa menjadi panduan ringan namun bermakna dalam menjalani usia senja dengan lebih damai dan terarah. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan dikelilingi oleh cinta.